Ini materi filsafat untuk hari ini kita bicarakan mengenai penggunaan bahasa di dalam matematika, gitu ya. Seperti kita ketahui, matematika itu disampaikan ke orang lain sebagai objek pikiran itu melalui dua cara. Yang cara pertama itu dengan lisan, yang kedua dengan tulisan. Nah, metode penyampaian pemikiran yang terkait dengan matematika ini tentu saja harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Nah, kaidah-kaidah itu baik di dalam struktur keilmuan matematikanya sendiri maupun cara menyampaikannya ke pihak lain. Nah, cara menyampaikan ke pihak lain ini di dalam matematika banyak menggunakan bahasa simbol, sehingga matematika disebut juga sebagai bahasa simbol, itu ya. Nah, simbol-simbol di matematika itu mempunyai keuntungan sederhana, ringkas, tidak multi interpretasi atau mempunyai interpretasi tunggal, kemudian mampu melambangkan hal-hal yang sifatnya akademik. Nah, kita lanjutkan kalau bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tertulis di dalam matematika seperti apa. Nah, kita ke ontologinya dulu. Bahasa itu merupakan sistem, suatu sistem yang terdiri dari simbol atau lambang, kemudian suku kata, kalimat-kalimat yang merupakan rangkaian vokal dan konsonan, disusun menurut aturan tertentu dan digunakan sekelompok individu untuk berkomunikasi. Jadi kata atau kalimat itu merupakan kumpulan dari vokal dan konsonan tertentu yang mempunyai arti. Misalkan kata bahasa terdiri dari konsonan B dan H dan S, kemudian vokalnya A. Nah, dia mengikuti aturan tertentu sehingga bahasa mempunyai arti. Coba kalau susunannya tidak mengikuti aturan tertentu, suka-suka. Jadi BHS A. Nah, sama ada susunan tapi tanpa makna. Oke. Nah, bahasa itu berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Nah, sehingga bahasa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Perlu diketahui bahasa itu berkembangnya, kalau bahasa Indonesia saja, mungkin Anda tidak mengalami masa huruf U itu dulu ditulisnya dengan O dan E. Jadi kalau usaha ya nulisannya OE saha, misalkan dulu ya sebelum ejaan yang disempurnakan. Jadi seperti itu. Kemudian antara vokal O, E, dan E itu juga dibedakan, tidak satu huruf. Nah, dan seterusnya. Nah, perubahan perkembangan zaman jadi dilambangkan dengan satu huruf saja, satu vokal. Demikian juga di bahasa Latin. Bahasa Latin itu sebelum abad 18 mereka tidak mengenal huruf Y. Jadi tidak ada huruf Y. Seperti kalau di Indonesia ya huruf Y itu baru
kenal juga tahun 70-an ya, Y seperti yang kita kenal sekarang itu Y. Huruf Y itu tadinya J yang kita kenal, nggak ada huruf Y. Nah, karena perkembangan dan kemanfaatannya itulah bahasa juga berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, bahasa itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama sebagai alat untuk menyatakan ide, pikiran, gagasan, perasaan. Itu ya. Nah, jadi ada orang yang ingin menyatakan ide, dia tidak memerlukan, tidak perlu disampaikan ke orang lain. Misalkan dia menulis puisi. Dia menulis puisi ya untuk dirinya sendiri. Atau dia berdeklamasi untuk dirinya sendiri. Atau dia ingin menuangkan idenya dengan menulis tanpa pikiran apakah tulisannya akan dibaca orang lain atau tidak. Nah, oke, nah kemudian yang kedua, bahasa sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, disinilah fungsi bahasa itu menjadi media untuk menyampaikan pemikiran, hasil olah pikir ke orang lain untuk dipahami. Penggunaan bahasa yang tepat akan menimbulkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Misalkan penggunaan bahasanya tidak tepat, bisa berubah karena interpretasi yang berbeda. Ya, contohnya saya ingin mengatakan A dan B, tetapi saya menggunakan kata A atau B. Nah, jadi ketika saya menyampaikan A atau B, maka apa yang diterima itu berbeda dengan kalau saya menyampaikan A dan B. Demikian juga kalau Anda menggunakan kata kami dan kita. Kalau Anda berbicara menggunakan kata kami, berarti lawan bicaranya tidak ikut. Tapi kalau Anda menggunakan kata kita, berarti lawan bicaranya ikut. Nah, jadi penggunaan pemilihan kata yang sudah disepakati menjadi penting untuk menyamakan persepsi. Nah, tadi dikatakan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, komunikasi sendiri merupakan proses menyampaikan pesan, informasi dari seseorang ke orang lain. Penyampai informasi itu disebut pengirim, sedangkan penerima informasi yang disebut dengan penerima. Nah, bisa saja seorang pengirim disampaikan ke banyak penerima, tapi bisa juga dari beberapa pengirim disampaikan kepada seorang penerima. Jadi, kuantiti pengirim dan penerima tidak ada aturan yang jelas. Nah, sedangkan interaksi dan komunikasi antara pengirim dan penerima itu didasarkan atas kode atau simbol bahasa yang digunakan oleh pengirim. Sedangkan pembongkaran ide, pembongkaran informasi dilakukan oleh penerima menggunakan bahasa penerima.
Contohnya ketika kita membaca buku berbahasa Inggris, pengirim menggunakan kode-kode bahasa Inggris. Kode bahasa Inggris. Tetapi kita yang berbahasa Indonesia membaca buku bahasa Inggris itu diolah di otak kita sehingga kita memahami bahasa Inggris tadi di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang menyampaikan jauh lebih rumit. Misalkan orang menulis di dalam bahasa Rusia. Kita tidak tahu satupun bahasa Rusia, maka menjadi 2 kali pekerjaan dari bahasa Rusia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi tidak harus antara pengirim dan penerima di dalam satu kode bahasa. Tidak harus sama, ya. Bisa saja pengirim dan penerimanya mempunyai bahasa yang berbeda. Intinya komunikasi akan terjadi kalau ada pengirim dan penerima. Nah, berikutnya adalah cara menyampaikan informasi. Cara bisa dilakukan dengan metode lisan, dengan oral, bisa juga dilakukan dengan tulisan. Tergantung kepada metode yang dipilih oleh pengirim. Demikian juga, apakah penerima mau menerima informasi yang dikirim secara tertulis, atau penerima maunya menerima informasi secara lisan. Jadi, menerima informasi secara lisan, mungkin dia akan meminta pihak lain untuk transformasikan dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Nah, J.S. Badudu ini kita kenal sebagai pakar bahasa Indonesia kita, mengatakan di dalam berkomunikasi dengan bahasa itu harus ada 4 hal yang terlibat. Yang pertama adalah orang yang berbicara atau pengirimnya. Kemudian yang kedua, orang yang diajak bicara, penerimanya. Harus ada pengirim, ada pembicara. Kemudian yang ketiga, ada situasi yang memungkinkan terjadinya pembicaraan. Jadi kalau misalkan tidak ada situasi yang memungkinkan terjadi pembicaraan, ya tidak akan terjadi komunikasi bicara. Misalkan 2 orang yang terlalu jauh letaknya, lebih dari 1 kilometer, kemungkinan untuk berbicara langsung adalah sulit, karena tidak ada situasinya. Atau kedua orang meskipun duduk berdekatan, tapi terhalang oleh tembok, sehingga tidak, kalau dia berbicara sebelah tidak mendengar. Ya, jadi ada situasi pembicaraan. Kemudian yang keempat, itu ada objek yang dibicarakan, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, ya kalau nggak ada objek nggak bakalan terjadi komunikasi. Yang terjadi adalah miskomunikasi. Artinya yang diomongin A, yang diterima B, jawabnya D, jawabnya lagi F, gitu ya, nggak nyambung. Sekali lagi ya, komunikasi, penyampaian informasi dengan cara berkomunikasi itu terjadi apabila ada 4 syarat. Yang pertama, ada pembicara, ada penerima, ada situasi untuk terjadinya komunikasi. Yang keempat, ada topik yang menjadi objek komunikasi. Nah, bahkan karena masalah bahasa inilah ada orang yang mengatakan bahwa manusia, si Ernest
Cassirer, ini orang Perancis itu sampai berani dia mengatakan manusia itu merupakan makhluk yang menggunakan simbol, animal symbolism. Jadi makhluk yang menggunakan simbol. Ya intinya sih memang kalau kita berbicara selalu menggunakan simbol-simbol. Simbol minimal huruf, vokal, dan konsonan. Ya, jadi kalau tidak menggunakan simbol ya bagaimana kita berkomunikasi. Nah, Anda bayangkan kalau saya bilang A gitu, bagaimana munculnya huruf A itu waktu itu? Ya, kita kan ya dulu gimana ya kita mengenal A, B, C terus disimbolkan dengan seperti itu. Simbol huruf A, simbol huruf B gitu ya. Nah, itulah kenapa kita disebut sebagai animal symbolism. Nah, menurut Wittgenstein, bahasa itulah yang menyebabkan dunia bergerak. Nah, kenapa? Ya karena dengan bahasa terjadilah komunikasi, terjadilah saling tukar informasi, terjadilah penyebaran ilmu, terjadilah penyebaran pemikiran, terjadilah penyebaran ideologi, terjadilah penyebaran kebudayaan yang tujuannya sama, yaitu mempermudah kehidupan manusia. Nah, Bull and Traeger mengatakan bahasa itu merupakan sistem simbol bunyi yang arbitrer gitu ya, dan digunakan oleh sekelompok individu sebagai alat berkomunikasi. Ya intinya bahasa sih tetap simbol ya. Jadi kalau matematika itu bisa dianggap sebagai bahasa juga, iya, karena manusia matematika itu bahasa simbol. Oke. Nah, unsur dalam bahasa. Di dalam bahasa itu ada apa saja sih? Nih, yang pertama adalah simbol. Simbol itu apa sih? Simbol itu adalah sesuatu untuk menyatakan sesuatu. Sesuatu untuk menyatakan sesuatu. Hubungan antara simbol itu bisa jadi terjadi dengan sendirinya, tetapi bisa juga terjadi karena dibuat. Jadi sesuatu dengan sendirinya artinya terjadi secara alamiah. Ya, contoh terjadi dengan sendirinya. Contohnya begini ya. Simbol titik gitu ya. Simbol titik itu disepakati ya titik gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kan terjadinya kayak semacam terjadi secara alamiah. Kalau saya mau menyatakan apa yang saya sampaikan selesai, itu ya titik gitu. Jadi munculnya kayak secara alamiah, tidak dipaksakan gitu. Karena ketika orang berbicara panjang lebar gitu, nggak ada berhentinya, orang juga kan kapan berhenti? Maka ketika orang berbicara terus berhenti,
diubah menjadi bahasa tulis, maka harus ada lambang yang menyatakan pembicaraan itu berhenti. Kan digunakan simbol titik. Tapi ada juga yang misalkan orang memaksakan itu terjadi alamiah, tetapi tidak terjadi. Misalkan ya, mohon maaf nih, yang kayak orang Madura. Orang Madura itu secara alamiah tidak mengenal huruf W, huruf W. Jadi kalau orang Madura mau bilang Waru, itu ya nama tempat di Sidoarjo Waru, itu dia bilangnya baru, ya mengenal huruf W. Maka orang Madura yang bisa mengucapkan W itu terjadinya secara tidak alamiah karena dia dipaksa ketika sekolah. Karena huruf bahasa Indonesia, konsonan bahasa Indonesia terdiri dari 20 berapa? 32 atau 24 ya. Misalkan seperti itu ya, kayak orang Sunda meskipun mengenal huruf V akan kesulitan dia mengucapkan huruf V, tapi secara dasar dia mengenal huruf V. Makanya orang Sunda yang bisa mengucapkan V itu dipaksa oleh keadaan, tidak terjadi secara alamiah. Simbol vokal. Jadi vokal, apa bedanya vokal dan konsonan? Vokal ini menjadi simbol yang melekat kepada konsonan sehingga mengartikan kalimat yang disampaikan menjadi mempunyai arti. Jadi kalau kita menyampaikan bahasa BHASA, coba kalau tidak ada vokal, kita mau menyampaikan bahasa mungkin dengan BHS gitu. Nah, ini akan mengalami kesulitan. Sehingga fungsi vokal itu apabila dia dilekatkan kepada konsonan, memberi arti yang telah disepakati. Nah, vokal itu didefinisikan sebagai bunyi yang dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dalam sistem pernapasan. 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 Saya salah menerjemahkan. Nah, bunyi ini harus didengar orang lain dan harus diartikulasikan untuk memudahkan pendengar atau penerima informasi merasa jelas dan berbeda dengan yang lain. Jadi tidak semua bunyi itu merupakan simbol bahasa, ya tidak semua bunyi. Jelas lah kalau ini ya, tidak semua bunyi karena meskipun bunyi itu berasal dari mulut manusia, tidak berarti bunyi itu simbol bahasa ya. Misalkan kan kita ngomong gitu, nah itu kan nggak ada artinya karena dia merupakan bukan simbol bahasa. Ya, jadi disepakati yang simbol bahasa itu yang seperti apa. Dan ketiga, simbol tadi bahasa sebagai simbol arbitrter, maksud arbitrer di sini itu ya apa ya, suka-suka gitu loh.
contohnya ya suka-suka, contoh suka-suka kelompok masyarakat, huruf H. Contoh ya, jadi huruf H bagi orang Indonesia itu ya ada maknanya, karena memang itu harus bunyi. Jadi tidak ada yang sia-sia kita menggunakan huruf H. Jadi nulis bahasa ya BAHASA. Nah, di sini H di orang Indonesia ya memang harus bunyi gitu. Tapi begitu orang Perancis tulisannya bahasa, dia akan bilangnya bahasa. Dia nggak mengenal huruf H. Dia tidak mengenal ucapan H. Jadi suka-suka, jadi suka-suka itu artinya ya terserah kepada kelompok masyarakat menggunakan simbol bahasa itu. Gitu ya, ada yang ya saya nggak mau pakai, ya terserah gitu ya. Jadi artinya arbitrer itu bukan sembarang saja gitu ya, tapi ya suka-suka yang mau pakai gitu ya. Itu. Kemudian sistem yang keempat, sistem yang terstruktur arbitrer. Jadi ternyata ya bunyi antara satu dan bunyi yang lain ini bebas dari logika, bebas dari psikologi gitu ya. Namun di antara bunyi tersebut ada konsistensi dan ada ketetapan internal. Jadi internalnya ini tetap sesuai dengan kelompok masyarakat. Nah, ini ditandai dan disepakati untuk melambangkan sesuatu. Jadi kata satu itu disepakati untuk menyatakan bilangan satu. Kan seperti itu. Nah, berikutnya bahasa itu juga digunakan oleh kelompok individu sebagai alat untuk bergaul atau alat untuk berinteraksi, alat untuk menyampaikan sesuatu yang apa yang disampaikan itu mungkin bagi penyampai itu penting, tapi bagi penerima nggak penting. Atau sebaliknya, ada juga yang menurut penyampai tidak penting, tetapi bagi penerima penting. Bisa, tapi bisa juga terjadi penerima dan penyampai sama-sama merasa tidak penting dan sama-sama merasa penting. Jadi misalkan ya, contoh pengumuman tanggal merah. Minggu depan kuliah diliburkan, misalkan gitu ya. Mungkin penerima kalau mahasiswa menganggap itu penting. Tapi penerima yang bukan mahasiswa, mahasiswa juga sih, tapi yang tidak mengambil mata kuliah itu ya menganggap itu tidak penting. Gitu ya. Jadi yang menyampaikan menganggap itu penting, yang penerima menganggap itu tidak penting, tergantung kepada penerimanya. Dalam kasus lain ada yang sama-sama penting. Ada juga yang sama-sama nggak penting tapi disampaikan. Misalkan kayak sekarang media sosial gitu ya. Orang ya menyampaikan sesuatu yang nggak penting, yang menerima juga nganggap itu nggak penting, tapi sama-sama dilakukan. Orang ngomong sembarangan atau orang memvideokan segala sesuatu, kemudian ditaruh di YouTube, ditaruh di TikTok, ditaruh di media sosial. Nah, yang naruh juga itu nggak penting sih, cuman ya saya taruh aja. Nah, yang melihat juga nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi sama-sama nggak penting. Terjadi gitu ya. Nah, itu bahasa secara generik, secara umum.
Nah, sekarang kalau kaitannya bahasa dengan matematika seperti apa? Tadi seperti saya katakan, matematika sendiri itu merupakan bahasa ya. Karena matematika juga menggunakan simbol yang bermakna. Tetapi ada hal-hal tertentu, simbol yang ada di matematika itu tidak bermakna di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kalau kita berbicara nihil atau kosong gitu ya, ya kita bingung ya menjelaskan bilangan nol dari dalam kehidupan sehari-hari apa sih artinya nol gitu. Ya, kita kesulitan. Ya, kalau sesuatu ditambah sesuatu tetap nilainya gitu. Nah, ya nggak ada maknanya kosong di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetapi di dalam matematika nol ini luar biasa perannya. Tapi dalam kehidupan nyata hampir nggak ada. Oke, nah, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan simbol atau lambang, di mana rangkaian makna dari serangkaian pernyataan itu dipahami bersama antara pengirim dan penerima. Penggunaan lambang atau simbol itu mengikuti aturan tertentu yang sudah disepakati. Proses pengembangan ilmu dan pemecahan suatu persoalan dipergunakan sebagai bahasa oleh matematika. Karena bahasa matematika itu adalah efisien, sederhana, makna tunggal. Dan bilangnya adalah ya efisien dan efektif, cermat dan tepat. Menurut Galileo dan Galilei, terkenal ya Galileo Galilei, astronomi Italia yang dihukum mati karena berani menentang pemimpin agama saat itu, dia menulis alam semesta ini seperti buku raksasa. Ya iya, karena dari alamlah berkembang ilmu pengetahuan. Nah, buku ini hanya bisa dibaca oleh orang yang mengerti bahasanya dan akrab dengan lambang-lambang yang digunakan. Nah, bahasa alam tersebut disebut dengan matematika. Jadi ada yang terkenal ya mengatakan matematika itu adalah bahasa alam, bahasa uh, uh, dunia gitu ya. Jadi matematik is language of universe gitu ya. Jadi matematika itu adalah bahasa alam. Nah, orang yang memahami bahasa alam ini, maka dia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau Galileo benar yang mengatakan bahwa alam ini seperti buku raksasa yang ditulis dengan bahasa tertentu. Nah, orang yang bisa memahami alam ini adalah orang yang bisa membaca buku tadi. Ya, bayangkan aja kalau kita ya misalkan dikasih buku yang ditulis dalam bahasa Cina dan kita tidak ngerti bahasa Cina, maka buku itu meskipun buku itu buku yang luar biasa, kita juga nggak bakalan
menganggap itu ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada informasi yang disampaikan. Tapi ketika kita tahu bahasa Cina, bisa tahu huruf Cina, begitu kita membaca, wah ini yang disampaikan luar biasa hebat. Ya sama ya kalau misalkan alam ini kita memahami bahasa alam sehingga ketika kita melihat alam kita melihat suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, menurut Galileo bahasa alam itu adalah matematika. Ya, jadi matematika tidak hanya sekedar simbol, tetapi adalah bisa sesuatu yang ada di belakang alam itu. Nah, kenapa matematika dipandang sebagai bahasa alam? Karena lambang atau simbol dan kata, jadi misalkan kata dalam bentuk lambang lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan untuk setiap atau sedemikian sehingga dan seterusnya merupakan kata yang diadopsi dari bahasa biasa. Tetapi karena sudah digunakan di dalam matematika, maka dia mempunyai makna yang berbeda dengan kata asalnya, pengertian asalnya. Ya, misalkan fungsi. Kalau kita berbicara mengenai fungsi di dalam bahasa Indonesia, berarti kita berbicara ini berfungsi, ini bermanfaat. Dia, jadi kita mengatakan masalah manfaat. Tetapi begitu kita berbicara di matematika, yang dimaksud fungsi itu bukan manfaat, tetapi adalah aturan yang memasangkan antara unsur domain dan kodomain. Jadi ada perubahan makna yang mendalam dari kata sehari-hari menjadi kata matematika. Ya, jadi itulah kenapa matematika bisa disebut sebagai bahasa alam, karena memang bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, tetapi mengalami transformasi makna yang disepakati oleh semua orang yang belajar matematika. Matematika itu adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Simbol-simbol matematika itu ada yang bersifat alamiah, tapi lebih banyak bersifat artifisial. Kalau alamiah mungkin timbul dengan sendirinya, yaitu artifisial timbul dengan sendirinya. Kalau untuk melambangkan sangat kecil itu ya epsilon. Nah itu mungkin pada awal-awal dulu muncul dengan sendirinya. Tetapi penggunaan setiap, sehingga, maka, jika dan hanya jika dan seterusnya ini menjadi simbol-simbol artifisial yang digunakan. Nah, simbol ini akan memiliki, karena artifisial, akan memiliki arti jika dia diberikan makna. Ya, jadi makna epsilon artinya kecil banget, makna V kebalik, dicoret, setiap. Nah, pemberian makna inilah yang mengubah dari bahasa alamiah menjadi bahasa artifisial. Nah,
Simbol pada dasarnya tidak akan mempunyai arti kalau tidak diberi arti. Ya, yang namanya simbol ya, ya wajar ya. Karena kalau nggak dikasih aduh, arti ya nggak bakalan ada artinya gitu. Nah, ya simbol simbol union ya, simbol U contohnya itu tidak akan mempunyai makna apapun sebelum diartikan. Nah, setelah diartikan kita baru oh maksudnya A union B itu berarti anggota A atau anggota B, misalnya gitu. Nah, simbol union itu dibaca sebagai definisi gabungan dan disepakati di sini ada penggunaan kata atau bahasa Inggris or atau bahasa Perancisnya U itu berarti minimal termuat di dalam salah satu. Bahasa Union ini tidak melihat bahasa sehari-hari yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Jadi A Union B ini ya, mungkin ada yang membaca A gabung B, ada yang membaca A Union B, ada yang membaca dengan bahasa lokal, tetapi artinya tetap sama, yaitu X anggota A atau X anggota B. Jadi bisa saja ini dibaca dengan cara berbeda, dengan metode yang berbeda, tetapi artinya tetap satu. Itulah hebatnya matematika. Kesalahan dalam mengartikan simbol akan menyebabkan kesalahan di dalam menarik kesimpulan. Ya. Jadi kalau kita mengartikan simbol union menjadi intersection, ya kesimpulan yang akan ditarik juga akan salah. Nah, contoh penggunaan simbol seperti ini ya. Contoh, nah ini kalau di logika kita sebut dengan pernyataan berkuantor ya. Contohnya ini, kalau kita membacanya simbol, ya kita salah mengartikan ini, salah mengartikan salah menerima informasi, maka kesimpulannya pasti akan salah. Nah, contohnya ini 2/3 sama dengan 4/6. Nah, kemudian nomor 1 masih benar, 2/3 sama dengan 4/6. Kemudian kita mengatakan 2/3 itu penyebutnya bilangan prima. Masih benar. Nah, begitu ketika ini 2/3 sama dengan 4/6. Maka penyebut dari 2/3 itu bisa diganti dengan penyebut dari 4/6. Nah, kesalahannya adalah ada di mana? Ya, ini contoh bagaimana kita salah menerima informasi. Ketika kita membaca 2/3 sama dengan informasi kan hanya mengenai nilai, bukan yang lain. Padahal ada informasi yang lain. Ya, di informasi ini hanya mengatakan 2/3 sama dengan 4/6. Iya, nilainya. Tapi maknanya sudah berbeda. Susunannya sudah berbeda. Maknanya 2/3 itu 2 dibagi 3. Sementara kalau 4/6, 4 dibagi 6. Maknanya. Susunannya 2/3, dua-duanya bilangan prima.
4/6, dua-duanya bukan bilangan prima. Penyusunannya sudah berbeda. Jadi informasi yang sama seperti ini disampaikan, kalau kita salah memahami informasi, kalau bahasa codingnya, kita salah decodingnya, ini maka kesimpulannya akan salah. Nah, inilah yang namanya misinformasi, miskonsepsi. Kita banyak banget orang Indonesia ini menerima informasi seperti nomor 1 ini. Kemudian kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya langsung nomor 5 ini. Dalam kehidupan sehari-hari. Orang Indonesia gemar banget seperti ini. Tidak memahami dulu yang disampaikan itu apa. Maunya apa gitu ya. Sehingga orang Indonesia paling sering banget termakan hoax. Disebut netizen paling tidak sopan di dunia. Karena yaitu kita menerima informasi sepotong langsung ambil kesimpulan dan salah lagi gitu ya. Itulah kenapa ujung masalahnya literasi. Kita kurang literasi itu bahasa tinggi, bahasa rendahnya kita kurang iqra. Kita kurang membaca. Sehingga kita selalu dalam situasi salah mengambil kesimpulan. Oke ya, ini contoh. Contoh yang paling jelas banget untuk bagaimana kita salah mengambil kesimpulan. Ya, nah sehingga kayak sekarang kejadian yang di dunia, kejadian-kejadian di negara lain, kita melihat hanya melalui sepotong informasi. Kejadian yang terjadi pada orang lain, kita melihat sepotong informasi, informasinya belum utuh. Hanya seperti ini, 2/3 sama dengan 1/4. Sepotong informasi, terus langsung narik kesimpulan. Ya, nah, kalau orang yang ngerti itu akan ya kita akan diketawain ya, akan ditertawakan. Gimana dia orang matematika narik kesimpulan kok begitu gitu. Informasinya sepotong, satu pihak lagi. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Matematika mengajarkan kita informasi yang disampaikan menggunakan bahasa, baik bahasa lisan, tertulis, maupun bahasa simbol, itu harus dipahami makna dan informasi yang ingin disampaikan sebenar-benarnya, sehingga kita tidak menjadi orang yang misinformasi. Nah, kelebihan matematika sebagai bahasa yaitu bermakna tunggal, gitu ya. Jadi sederhana, mudah, ringkas lah, ringkas itu ya. Nah, karena ketunggalan makna inilah menjadikan matematika sebagai bahasa universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat apapun. Sekat itu baik suku, agama, ras, tempat, waktu gitu ya. Jadi bahasa matematika ini bahasa yang tanpa batasan apapun. Jadi menjadi bahasa universal. Ketika orang perang, orang damai, orang bermusuhan, orang berkawan menggunakan bahasa matematika maknanya tunggal. Tapi kalau kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita marah, mungkin akan berbeda dengan ketika dalam kondisi kita damai. Nah, bahasa matematika karena mau digunakan untuk
menyampaikan informasi yang bisa diterima tanpa batas-batas waktu, tempat, suku, agama, ras, dan sebagainya, maka matematika itu terhindar dari simbol emosi. Ya, jadi matematika tidak bisa kita menyatakan emosi itu dengan simbol-simbol matematika. Kenapa? Karena memang simbol-simbol yang disampaikan di dalam matematika itu harus jelas, maknanya tunggal, tidak melambangkan emosi. Jadi jelas, tidak kabur. Jadi misalkan kalau bahasa sehari, ya, itu kita mendengar kata ya, bisa jadi iya exactly, bisa jadi iya iya antara iya dan tidak, bisa jadi iya itu artinya tidak. Ya, nah ini dalam bahasa yang melibatkan emosi. Matematika tidak melibatkan emosi, maka dia jelas, tunggal, dan tidak emosi. Nah, simbol artifisial yang digunakan di dalam matematika itu hanya melambangkan satu makna, tidak lebih dari apa yang ingin disampaikan. Ya, nah, contohnya kalau kita mau bicara, mau mengatakan menggunakan huruf E, mau bilang sate, mau bilang tempat, mau bilang apa ya, se, apa, Tebet, Senen, ya itu kan kita hurufnya sama, tapi bisa E, bisa E, bisa E. Ya, sementara hurufnya hanya sama. Kalau di matematika ya satu lambang, satu arti, tidak ada yang lain. Matematika memungkinkan suatu permasalahan itu berubah dari kualitatif ke kuantitatif. Ya, contohnya ketika kita menyatakan sebagian besar mahasiswa bertempat tinggal jauh dari kampus. Ini mengatakan kualitatif. Tapi ketika kita mengatakan 80% mahasiswa tinggal di luar kampus, nah ini menjadi kuantitatif. Jadi ada perubahan makna dari kualitatif ke kuantitatif untuk menyampaikan informasi yang sama. Nah, matematika ini kenapa dia digunakan oleh semua ilmu yang lain? Karena matematika itu diperlukan untuk meningkatkan daya prediksi dan kontrol atas ilmu tersebut. Karena matematika itu memberi arsenal, memberi senjata untuk mengontrol maupun memprediksi daya prediksi ilmu yang bersangkutan. Jadi ketika perkembangan bahasa dikaji, ya tetap menggunakan perangkat matematika untuk mengatakan, oh ya, ada sekian juta kata baru yang ditambahkan. Oh ya, ada sekian miliar manusia yang menggunakan bahasa Indonesia. Oh ya, ada sekian suku yang menggunakan bahasa Indonesia yang tadinya bahasa ibunya bahasa daerah, sekarang bahasa daerahnya punah menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, alat-alat untuk memprediksi dan mengontrol ilmu tadi menggunakan matematika. Nah, matematika seperti kita tahu tidak hanya sekedar sebagai bahasa, tetapi juga alat berpikir. Alat berpikir seperti apa? Berpikir yang logis. Logis maksudnya menggunakan logika.
Sehingga matematika membutuhkan alat untuk mengukur analisisnya, untuk melakukan analisis yang lebih baik. Ya, di minggu kemarin kita bilang matematika itu adalah mata kecil dari logika, sedangkan logika adalah mata dewasa matematika. Nah, Johnson dan Rising itu mengatakan matematika merupakan bahasa yang disampaikan secara akurat dan teliti. Matematika itu terstruktur dan terorganisir, akurat, teliti, terstruktur, organisir. Nah, apakah bahasa non-matematika? Ya, selama ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa yang lain, itu mengenai akurasinya banyak yang dipertanyakan. Akurasinya karena menggambarkan misalkan akurasi kata banyak, akurasi kata sedikit, akurasi kata manjur, akurasi kata cocok, sulit untuk diukur. Kemudian teliti, ya bahasa sehari-hari banyak yang tidak teliti karena tidak bermakna tunggal. Ya, nah kemudian contoh kata sehari-hari yang tidak bermakna tunggal. Kata apa ya? Contohnya bisa. Bisa itu bisa bermakna dapat, tapi bisa juga bermakna racun. Misalkan itu ya. Jadi maknanya tidak tunggal. Terstruktur dan terorganisir. Matematika jelas. Nah, karena matematika disusunnya berdasarkan deduktif dan induktif. Nah, pada awal-awal komputer berkembang itu ada kode ASCII ya, yang bisa Anda lihat di Google apa itu kode ASCII, kode heksadesimal gitu ya, coding. Nah, bahasa ASCII ini adalah cikal bakal bahasa komputer modern. Kita akan lihat bagaimana contoh kalimat bahasa matematika dan kalimat bahasa Indonesia. Sebuah toko menentukan harga sebungkus coklat dan sebungkus snack. Dalam bahasa matematika, maka ditulis ya bahasa ini, ya, saya tidak akan bacakan, Anda baca sendiri. Ini disusun menjadi kalimat matematika, yaitu dengan simbol-simbol, menggunakan simbol. Di sini pakai simbolnya PQ, sehingga ditulis menjadi 2P plus Q sama dengan 9.500, P plus 2Q 8.500. Dengan bahasa ini, bahasa matematika ini, simbol matematika ini, saya ketemu solusinya. Jawaban atas model. P-nya sekian, Q-nya sekian. Gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa matematika. Nah, bahasa Indonesianya kita menggunakan ini. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan dalam bahasa seperti ini, kalau kita harus menyelesaikan bahasa apa masalah ini dengan bahasa Indonesia, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Sehingga kita transformasi masalah bahasa Indonesia menjadi masalah
bahasa matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Tuh. Nah, tugas Anda, coba Anda tuliskan minimal 5 macam simbol matematika. Tuliskan arti dan bagaimana cara menggunakannya. Misalkan simbol setiap, V kebalik dicoret setiap. Artinya setiap ya, simbol V kebalik dicoret, artinya siap. Contohnya, setiap himpunan A merupakan anggota setiap himpunan B, ditulis dengan A subset B. Misalkan seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak Oke, ada, Pak. kalau nggak ada, saya kira itu saja materi hari ini. Nanti materi saya taruh di Google Classroom. Oke, nanti kita lanjutkan minggu depan untuk membicarakan subpokok bahasan yang lain. Saya kira itu aja. Terima kasih. Lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.